Selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku. Hari ini Kamis tanggal 9 April kembali saya dan Ibu Gembala menyapa Ibu Bapak Saudaraku untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa baik yang sudah membangunkan kami dan dipersiapkan untuk menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, saya ajak Ibu Bapak membaca dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 10 dan 11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ibu Bapak Saudaraku, yang didengar sama, responnya berbeda. Mengapa demikian? Jawabnya pikiran. Sebelum kita melanjut, saya ajak saudaraku melihat siapa Saul ini. Saul adalah raja pertama Israel yang dipilih oleh Tuhan melalui Samuel. Lalu Allah menjadikannya pahlawan gagah perkasa, dan keperkasaannya dicatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-14. Semikian bunyi firman Tuhan. Saya membaca untuk Ibu Bapak Saudaraku, Samuel pasal 14 ayat 47 dan 48. Setelah Saul mendapat jabatan atas raja Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Bayangkan Ibu Bapak, Allah menjadikannya gagah perkasa. Kemanapun ia pergi berperang, ia selalu menang. Tetapi mengapa hari itu Saul hanya mendengar kalimat tantangan dari orang Filistin yang bernama Goliat? Ia menjadi ketakutan sedemikian rupa. Berbeda dengan Daud. Daud berani dan tegas mengatakan, siapa orang tak bersunat itu berani menghina, mencemoohkan barisan yang daripada Allah. Yang membedakan adalah pikiran. Pikiran Saul dipenuhi dengan rasa bersalah yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Rasa bersalah inilah yang membuat Saul tidak yakin bahwa Allah berkenan menolongnya. Rasa bersalahnya ini dicatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. Pada waktu itu Saul sedang menghadapi pasukan Filistin. Pasukan Filistin sedemikian kelihatan kuatnya, sampai orang Israel ketakutan dan tercerai-berai. Padahal Samuel yang diandalkan untuk memohonkan berkat dan kemenangan dari Tuhan, menjanjikan pada hari yang ke-7 ia datang. Tetapi hari itu, hari yang ke-7 belum juga datang, padahal tentara sudah terserap. Akhirnya Saul memutuskan untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Selesai pengorbanan itu dilakukan, datanglah Samuel. Dan Samuel menegur Saul bahwa ia telah melakukan kesalahan di hadapan Allah. Apakah Saul bertobat? Tidak. Sadar salah, iya. Tetapi bertobat tidak tertulis di sana. Lalu kesalahan yang kedua yang belum dibereskan di hadapan Tuhan juga adalah ketika Saul bersama dengan tentaranya mendapat perintah Allah melalui Samuel, habisi bangsa Amalek. Karena bangsa ini yang menghalangi umat Tuhan Israel ketika dibawa oleh Allah keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian.
mereka melakukan. Dan Allah memberkati kemenangan yang luar biasa. Perintah Allah adalah habisi semua. Tapi Saul tidak tahan. Membiarkan Raja Amalek Agag menjadi tawan. Dan ia membawa rampasan. Baik itu domba terbaik, lembu terbaik. Dengan alasan dipersembahkan kepada Allah. Tetapi Samuel katakan itu bukan alasan. Yang di hadapan Allah yang diperlukan adalah taat. Kamu tidak taat, maka Allah menolakmu sebagai raja. Apakah Saul sadar salah lalu memohonkan pengampunan yang dari Tuhan? Tidak. Bahkan ia mengancam Samuel, jangan tinggalkan aku di hadapan para tua-tua Israel. Sampai akhirnya ia memegang punca jubah Samuel sampai jubah itu terkoyak. Dan Samuel katakan, Tuhan mengoyakkan engkau dari jabatan raja. Itulah sebabnya ibu bapak saudaraku, dua kesalahan besar yang belum dibereskan di hadapan Allah yang membuat Saul tidak yakin bahwa Allah berkenan memberikan kemenangan kepadanya. Sehingga yang ada dalam hatinya adalah ketakutan, lepas ketakutan. Dan ketakutan itu tersimpan sampai 40 hari ketika Goliat meneror dengan tantangannya itu. Sampai akhirnya Daud datang. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran firman Tuhan. Sehingga ketika ia dipanggil menghadap Saul, apa yang dikatakan? Yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dan ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ibu bapak saudaraku, dengarkanlah perkataan Daud. Pikirannya dipenuhi dengan tangan Tuhan yang terus menolong dia. Setiap kali ia melepaskan domba dari mulut singa maupun cakar beruang, Daud selalu katakan ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan sekarang pun Tuhan akan menolong aku. Bahkan selamanya Tuhan akan menolong aku. Itulah yang memenuhi pikiran Daud. Dan akhirnya kemenangan di pihak Daud. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Lalu apa terapan praktis untuk ibu bapak, saya dan saudara? Yang pertama, mari kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yang pertama adalah Pengkhotbah pasal yang ketiga. Segala sesuatu ada masanya. Sekarang masa isolasi diri sampai wabah corona berhenti. Oleh sebab itu, mari kita jalani isolasi diri dengan penuh syukur dan sukacita. Jangan ada keluar dari mulut kita. Lalu yang kedua, yakini bahwa di balik wabah ini yang Tuhan izinkan ada rencana Tuhan yang indah. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Lalu berikutnya, isi firman Tuhan dalam pikiran kita dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa tiba saatnya nanti Tuhan akan menjadikan saya dan saudara keluar sebagai pemenang. Pemenang dari apa? Pemenang dari diri kita sendiri yang mungkin akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan mohon maaf, jengkel mungkin, kesal mungkin, bosan mungkin, tetapi kita menang dari itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan. Oleh sebab itu, mari kita masuki isolasi diri ini dengan tetap bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan mendoakan banyak hal. Doakan pemerintah, Bapak Presiden, dan seluruh aparat pemerintah yang lain yang bekerja dengan sangat-sangat baik.
Doakan saudara-saudara kita yang berdiri di barisan paling depan, baik itu dokter, perawat, tentara, kepolisian, dan lain sebagainya. Dan terlebih dari itu, ibu bapak saudaraku, mari kita saling mendoakan. Dan di dalam keluarga, mari kita saling menjaga, saling mengisi, saling melindungi. Dan terlebih dari itu, jangan lupa kita harus terus menjadi saluran berkat Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi yang sungguh mengasihi kami, biarlah pikiran kami terus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Apabila pikiran kami hari ini diisi oleh kebosanan dan lain sebagainya, biarlah hari ini Engkau mengampuni kami. Dan terlebih dari itu, kami memakai kesempatan ini untuk merefleksi diri kami. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang belum kami bereskan di hadapan-Mu, dosa yang belum kami bereskan, biarlah kami bereskan, supaya kami jangan dikejar rasa bersalah. Firman-Mu mengajar kepada kami, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, maka Ia akan mengampuni seluruh dosa kita dan menyucikan kita dari setiap kejahatan kita. Biarlah kami pegang dan kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan-Mu. Belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan kami siap diberkati untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semuanya.